Saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat datang dan selamat beribadah pada minggu hari ini, yaitu minggu yang ke-13 setelah Trinitatis, dengan tema minggu kita, Kuat di dalam Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita persiapkan hati dan jiwa kita untuk memulai ibadah kita kepada Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1 tambah 3 tambah 5. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah, jauh lebih indah Yesus terlalu di sorga dan di dunia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal itu kepada kami, yang melepaskan kami dari genggaman iblis. Kami mohon kepadamu, bimbinglah kami dalam firman-Mu, agar kami dikuatkan pada waktu menghadapi bahaya dan penderitaan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, berikanlah kepada kami hikmat-Mu, dan terimalah kami di dalam hidup yang kekal, agar kami memuji dan memuliakan Engkau selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat, kami persilakan.
Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 258 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takutkan segala seteru. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan buat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Dalam perjalanan yang aku tempuh, namun teranglah dalam jiwamu. Susah sengsara kini ku derita, damai menanti di surga Bapa. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan buat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ini yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-34 dimulai dari ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-23. Mari kita baca secara bergantian. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukumannya. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman.
Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 46 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Dari gunungan duka kelam, ya Tuhanku, ku datanglah, masuk terangku bebas senang. Ku datang padamu, dari beban kesakitanku, masuk ke dalam kekuatanmu. Dalam derita aku datang, ya Yesus Tuhanku. Dari berat kepapaanku, ya Tuhanku, ku datanglah, dan mengecap penyayanganmu. Ku datang padamu, dari celah keaibanku, pada salibmu ku berteduh. Dosaku aku datang, ya Yesus Tuhanku. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita mengakui segala dosa perbuatan kita yang kita lakukan terhadap sesama kita, terlebih kepada Tuhan kita. Dan marilah kita datang ke hadapan Tuhan untuk memohon pengampunan dosa kita. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, Engkaulah Tuhan yang berkuasa mengampuni segala dosa umat manusia. Dan pengampunan itu telah Engkau serahkan kepada Yesus Kristus Tuhan kami, Anak-Mu yang tunggal itu. Tolong dan kasihanilah kami, agar kami yakin dan percaya akan keampunan dosa kami, sehingga kami benar-benar merasa bahagia di dalam hidup kami.
Suruh apalah kiranya kepada kami Roh-Mu yang kudus itu, untuk menerangi pikiran dan jiwa kami, sehingga kami tidak merasa bimbang akan kasih setia-Mu, dan kami beroleh kekuatan untuk meninggalkan segala kejahatan dan keinginan dunia ini. Sekarang kami persembahkan diri dan jiwa kami kepadamu sebagai suatu persembahan yang hidup, kudus dan mulia, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul laku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 219 ayat 1 dan ayat 3. Di saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru dalam minggu ini tertulis di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan kita.
Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita mendengarkan kidung pujian dari Panitia Seminar Perkantas. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 441 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Seluruh hidup
sekalipun tak layak kepada Tuhanku. Ku bunuh keinginan dan hasrat hatiku, supaya hanya Tuhan mengisi hidupku. Di waktu kesusahan, tak usah ku gentar, diberinya perlindungan, hatiku pun segar. Darahnya dicurahkan, nyawanya pun diberi, teruraslah jiwaku, hidupku berseri. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 250A ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Betapapun
sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran manusia, kiranya meneguhkan hatimu untuk kuat, untuk memaknai firman Tuhan di dalam Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada minggu pagi hari ini diambil dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat 20. Marilah kita membacanya secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju cirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, karuniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian firman Tuhan. Tema khotbah kita hari ini, kuat di dalam Tuhan. Adalah dua orang penjahat yang harus dihukum mati. Yang satu sangat betul-betul berani dan tangguh, dan yang satu lagi agak lemah. Sekalipun untuk dihukum mati, ada ahli yang berkata, untuk kali ini dalam hukuman ini, mari kita coba dulu yang mematikan orang ini, apakah benar bahwa sebenarnya apa yang menjadi lemah dari manusia itu. Biasanya yang kita tahu, hukuman itu ada yang ditembak mati, hukum pancung, hukum gantung, dan lain sebagainya. Tapi kali ini oleh ahli, bagaimana kalau penjahat yang dua ini dihukum mati dengan ular yang berbisa? Setelah putus, dijadikanlah yang dua ini menjadi eksperimen. Yang pertama, yang lebih lemah dimasukkan ke dalam sel, dan sel yang terbuka, dan yang lebih kuat juga mempersaksikan orang yang dihukum pertama. Lalu dikatakan, hukumanmu harus dipatok ular. Ada dua ular ini, satu untuk hukuman pertama dan satu lagi untuk hukuman orang kedua. Lalu setelah dimasukkan ke sel, dia hanya pakai
celana pendek, dimasukkan dia ke sel itu dan duduk di kursi. Kakinya diikat ke kursi dan tangannya diikat ke belakang. Lalu dimasukkanlah ular yang berbisa dan sangat berbisa itu. Dan dilihat penjahat yang kedua. Setelah ular itu masuk, dan memang langsung dia mematok penjahat ini. Karena memang tadinya matanya sudah ditutup dan mulutnya juga sudah ditutup. Dia tidak melihat ular itu mematok dia. Tetapi sudah dikasih tahu bahwa dia akan dihukum mati dengan patokan ular. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ketika dipatok penjahat yang pertama ini, hanya hitungan menit jatuh dan mati. Dan penjahat yang kedua itu juga mempersaksikan bahwa penjahat yang pertama mati dipatok ular. Saudara, sekarang bagianmu, kau masuk ke sel dan kau harus dihukum mati. Setelah tangannya diikat dan kakinya diikat di kursi, matanya juga ditutup, mulutnya juga ditutup untuk tidak kuat menjerit. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Sang ahli mengambil jarum dengan ukuran yang dianggap seperti patokan ular itu. 2 jarum itu posisinya seperti patokan ular. Lalu sang ahli datang menjumpai sang tahanan yang hukuman mati. Lalu jarum itu dimasukkan, dipatokkan ke kakinya seperti ular mematok penjahat yang pertama. Saudara, apa yang terjadi kepada penjahat kedua? Ada yang tahu ilustrasi ini? Ternyata penjahat yang kedua itu juga dalam hitungan menit dia juga mati. Karena apa Bapak Ibu? Disitulah hebatnya manusia. Karena ketika kita ingat dalam Kejadian pasal 2 ayat 7, ketika itulah Kejadian 2 pasal 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Sebenarnya manusia itu lemah, debu tanah. Ketika kita tidak memiliki jiwa dan roh yang tangguh, yang kuat, kita ini nggak ada apa-apanya. Berarti sifat manusia itu harus perlu kuat. Yang menguatkan manusia itu apa? Yaitu roh yang dari Allah. Kenapa mati penjahat yang kedua? Karena dia berpikir saya juga akan senasib mati dengan penjahat yang pertama. Padahal yang matok dia bukan ular, hanya jarum. Yang menjadi lemah apa? Pikirannya, jiwanya, rohnya menjadi lemah. Dia menganggap saya juga akan mati. Seandainya dia dikasih tahu duluan bahwa percobaan adalah untuk membuktikan bahwa jiwa kita yang lemah, roh kita yang lemah, saya kira penjahat yang kedua tidak akan mati. Dia tahu bahwa yang mematok dia hanya jarum. Ada banyak percobaan-percobaan yang kita lihat yang seperti itu. Ada banyak manusia menjadi lemah oleh karena kondisi dan situasi. Dalam pembacaan Mazmur atau epistel kita tadi dari Mazmur pasal 34 tadi, saudara-saudaraku, perlawanan Daud pada waktu itu adalah melawan Saul. Ketika Saul
tidak lagi seimbang dalam hati, jiwa dan pikirannya tentang siapa yang menggantikan dia, tentang bahwa kekuasaan itu bukan seterusnya menjadi miliknya. Dia menjadi kacau balau ketika ada seorang yang muda yang bisa melawan Goliat yang begitu tangguh dan kuat dan menjadi taruhan orang Palestina waktu itu. Ketika Goliat kalah, orang Palestina harus kalah seutuhnya. Maka yang menjadi persaingan pikiran daripada Saul waktu itu, sudah ada cikal bakal yang menggantikan saya. Dia tidak bisa terima ini. Jiwanya, rohnya tidak kuat untuk menerima pergantian ini. Sehingga Saul berusaha untuk membunuh Daud. Saudaraku, Daud ketika itu bukan tidak ada kesempatan bagi dia untuk mengalahkan fisik daripada Saul itu, untuk membunuhnya. Tetapi apa yang harus dikuatkan daripada Daud itu untuk mengalahkan Saul? Dia harus meminta hikmat. Karena perlawanan dia bukan melawan tubuh daripada Saul. Sama halnya ketika dia juga melawan anaknya sendiri Abednego. Yang ketika itu Abednego hendak merampas kudeta terhadap kerajaan Daud. Bagaimanalah kita melawan anak kita sendiri? Diri kita sendiri. Maka saya pernah terinspirasi dengan anak-anak kecil di sebuah kiriman sahabat dari WhatsApp. Ketika anak kecil ini tidak mengingat apapun tentang pelajaran, lalu dia memukul jidatnya. Kok bodoh kali kau pikiranku, katanya. Lalu pukulinya. Ya. Artinya, kenapa kau tidak kuat pikiranku? Kenapa kau sangat lemah? Kalau tema khotbah kita hari ini dikatakan kuat di dalam Tuhan. Bagian apa dari tubuh, dari kemanusiaan, esensi dari kemanusiaan kita yang harus kuat? Karena yang kita lawan bukanlah perlawanan melawan fisik. Maka Paulus pernah berkata, perlawanan kita melatih bukan perlu juga melatih tubuh. Perlu kita kuat. Tetapi yang perlu apa? Kemanusiaan kita. Itu yang perlu. Apa yang diberikan Tuhan itu, sebagaimana adanya Tuhan dulu memberikan itu kepada ciptaan yang pertama itu Adam sebelum jatuh ke dalam dosa, layaknya seperti itulah kita diinginkan oleh Paulus. Kuat. Maka Paulus berkata di dalam perikop khotbah ini dikatakan apa yang perlu kuat. Pertama dilihat dari ayat 14, yaitu kuat dalam kebenaran. Ya, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Jadi orang yang kuat itu adalah orang yang benar. Kemudian apa lagi? Orang yang kuat itu adalah orang yang adil. Sehingga tidak ada hukum yang bisa menjatuhkan dia karena dia benar dan adil. Itu. Nah, saudara, apakah kita harus minta Tuhan hadirlah dan berikanlah keadilan? Tidak sepantasnya kita harus meminta seperti itu. Tetapi ada layaknya kita ini harus minta kekuatan diri kita, jiwa kita, roh kita, supaya kita kuat melihat ketidakadilan ini.
Karena ketika ketidakadilan hadir di hadapan kita, yang menjadi lemah adalah jiwa dan pikiran kita. Kemudian apalagi yang dikatakan di sini? Ayat 15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Artinya kita siap siaga menjadi contoh dari kebaikan itu, kebenaran itu, menyuarakannya, ya. Lalu di ayat 16 dikatakan, dalam segala hal pergunakanlah perisai iman. Jadi orang yang kuat itu adalah orang yang beriman. Ya. Imanlah satu kekuatan bagi orang-orang. Yang pertama kita lihat dulu, di mana posisi kita. Apakah kita hanya orang percaya kepada Yesus? Kedua, apakah kita sudah pengikut Yesus? Ketiga, apakah kita sudah menjadi murid Yesus? Keempat, apakah kita sudah menjadi pahlawan, laskar bagi kebenaran dan kabar baik itu? Mari kita posisikan diri kita dalam perenungan kita. Dari hal ini kita bisa lihat bagaimana maksud dan tujuan Paulus menyatakan itu kepada jemaat di Efesus pada saat itu, supaya jemaat itu tidak menjadi lemah menghadapi penghasut-penghasut kebenaran Injil itu sendiri. Lalu dikatakan lagi di ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan pedang roh, yaitu firman. Bagian yang terakhir bagi orang yang kuat itu adalah mengimani, memahami firman kebenaran itu sendiri. Itulah kekuatan kita. Ketika kita tidak ada di bagian-bagian yang kita sebut tadi, kita niscaya bukanlah orang yang kuat. Akan gampang diombang-ambingkan pengaruh-pengaruh, ajaran-ajaran yang tidak bisa kita kendalikan. Saudara-saudara, dalam pemahaman iman kita, dalam perenungan kita, hal apa yang sulit kita lawan? Hal apa yang sulit kita hadapi? Sekiranya kita sudah mampu melawan itu, seperti pernyataan Yesus, barang siapa mau ikut aku, dia harus menyangkal diri, ya, memikul salib. Sudahkah kita ada di bagian itu? Tetapi apa saudara yang kita lihat? Seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur ini, kita harus menimbang bagaimana kedekatan kita kepada Tuhan. Karena dikatakan dalam ayat 19 dalam Mazmur tadi, Tuhan itu dekat pada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Karena bagian yang akhir yang dimaksud oleh Paulus dari perikop khotbah ini, orang yang kuat adalah juga yang memelihara komunikasi yang baik dengan Tuhan, yaitu doa. Berarti orang kuat adalah orang yang setia dalam doanya. Berdoalah juga untuk gereja, berdoalah juga untuk hamba-hamba Tuhan, supaya para hamba Tuhan menjadi yang dikuatkan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan minggu pagi ini. Sekiranya kami boleh kuat adalah karena kami selalu dekat denganmu. Ada iman yang teguh, ada kebenaran, ada keadilan, ada firman yang selalu kami renungkan. Mari Tuhan, Engkau menguatkan kami yang percaya dan mengikut Engkau. Dalam Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita bernyanyi.
Maju berjuanglah terus, Kristuslah kekuatanmu, hingga tercapai akhirnya mahkota hidup yang bakal. Oleh berkah anugerah, jalur benar jalanilah, Kristus sendiri jalanmu dan kemenangan bagimu. Dari Meleaki pasal 3 ayat 10, firman Tuhan yang akan menguatkan kita ketika kita hendak memberikan persembahan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Mari kita beri persembahan kita. Jemaat kami undang bangkit untuk berdiri.
Marilah kita berdoa atas persembahan syukur kita. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapapun nilainya Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.